Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Perkenalkan, nama Ibu Rohmika Monasti, mahasiswa Universitas Negeri Padang. Untuk hari ini, Ibu akan membahas materi kelas 7. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Oke, adapun materi pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai kegiatan penawaran sebagai bentuk interaksi antar manusia dengan ruang. Kompetensi dasar yaitu memahami konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Tujuan pembelajaran: siswa dapat menjelaskan pengertian interaksi ruang dalam bidang ekonomi, dan siswa juga dapat menyebutkan pengertian penawaran, serta siswa dapat menyebutkan interaksi antar manusia dengan ruang dalam kegiatan ekonomi. Oke, kita akan memulai kepada kegiatan inti kita mengenai materi kegiatan penawaran sebagai bentuk interaksi antar manusia dengan ruang. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Bentuk-bentuk interaksi antar ruang adalah yang merupakan kegiatan kita sehari-hari, seperti pergerakan orang, pergerakan barang. Pergerakan orang kita dapat membuat contohnya seperti ibu yang berangkat ke pasar, anak-anak ibu berangkat ke sekolah. Sedangkan contoh dari pergerakan barang seperti anak-anak ibu semuanya membeli suatu produk dari pasar, toko ataupun warung. Hasil produk tersebut yang berasal dari daerah lain. Nah, untuk terjadinya perpindahan suatu barang itu tentu harus adanya lembaga atau orang yang membantu atau orang yang disebut dengan distributor. Bukan hanya itu saja, tetapi banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Yang kedua, kita membahas mengenai interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, mobilitas penduduk, yaitu pergerakan penduduk. Yang kedua, komunikasi, proses pertukaran informasi dari pemberi informasi terhadap penerima informasi. Yang ketiga, transportasi, hal yang melakukan pertukaran, yaitu pergerakan barang dan jasa melalui jasa distribusi. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah sebagai proses timbal balik yang memiliki pengaruh terhadap tingkah laku, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Selanjutnya, pengertian kegiatan penawaran. Kegiatan penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga. Sehingga penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu harga barang, tingkat teknologi, jumlah produsen di pasar, harga bahan baku, serta harapan, spekulasi atau perkiraan. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari suatu barang atau jasa dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, bentuk dari kegiatan produksi adalah seperti proses pembuatan yang menghasilkan barang atau jasa yang mampu meningkatkan nilai guna suatu barang.
lanjut kepada materi kita mengenai kegiatan antar permintaan, penawaran, dan harga. Yang pertama sekali kita masuk kepada kegiatan permintaan. Kegiatan permintaan merupakan jumlah barang yang diminta oleh konsumen atau tingkat harga. Sehingga mengacu kepada hukum permintaan, yaitu semakin tinggi barang dan yang diminta, maka perpindahan akan turun dalam kondisinya. Di dalam interaksi permintaan juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, termasuk harga barang, pendapatan konsumen, selera masyarakat, dan ramalan masa depan atau masa yang akan datang. Nah, yang kedua, penawaran. Penawaran jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga. Mengacu juga kepada hukum penawaran. Diketahui bahwa jika harga mengalami peningkatan, maka jumlah harga yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan. Yang tak jauh berbeda dengan permintaan, yang dipengaruhi oleh hal-hal seperti harga, barang, dan selera masyarakat. Penawaran juga seperti itu, anak-anak ibu sekalian. Nah, kita lanjut pada yang ketiga, yaitu harga. Harga merupakan yang disepakati oleh penjual dan pembeli setelah terjadi proses tawar-menawar. Nah, sekarang kita masuk kepada harga. Harga terbentuk karena adanya kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran akan selalu berada sebagai pengimbang pada harga pasar. Bila jumlah harga pasar, bila jumlah barang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan, anak-anak ibu, maka dari ini harga suatu barang terbentuk melalui proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Maka dari itu, kegiatan permintaan, kegiatan penawaran, dan harga sangatlah berkaitan karena kesepakatan harga ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan melalui proses tawar-menawar antar penjual dan pembeli. Melalui kegiatan permintaan, penawaran, dan harga, tentu terjadinya interaksi manusia antar ruang, di mana terdapat perpindahan interaksi dari satu tempat ke tempat lainnya. Seperti ibu yang berangkat ke pasar, ibu dari rumah akan berbelanja ke pasar. Itu berarti ada ruang yang perantara interaksi yang terjadi. Kegiatan penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga. Sehingga penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu harga barang, tingkat teknologi, jumlah produsen di pasar, harga bahan baku, serta harapan, spekulasi atau perkiraan. Nah, ibu akan menayangkan contoh kegiatan ekonomi. Amati kegiatan ekonomi tersebut yang ada pada video yang dapat terlihat terjadinya interaksi antar ruang.
menampilkan contoh video kegiatan ekonomi yang di dalamnya terdapat terjadinya interaksi antar ruang. Nah, untuk anak-anak ibu semuanya, silahkan mengerjakan tugas yang akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Tugasnya itu adalah tuliskan dan ceritakan kembali interaksi antar ruang yang terdapat pada video yang telah ditayangkan. Nanti ibu akan menge-share kembali video pembelajarannya ke dalam grup kelas. Oke, jangan lupa juga untuk selalu semangat untuk beraktivitas dan jangan lupa untuk menjaga kesehatannya. Untuk materi kita pada hari ini ibu sudahi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.